Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Mamusalato Morowali Utara, Mu'alaf Pegunungan Lambentana, Mu'alaf Manado, Mu'alaf Suku Dayak Pegunungan Meratus, dan lain sebagainya. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah Pondok Pesantren JH dan hadirin undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita masih digerakkan hati oleh Allah Rabbuna wa ta'ala sampai di pondok ini. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari,
nomor hadis 71 dan Muslim 1524 diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia. Kemana? Ke majelis. Kemana? Ke tempat taklim. Kemana? Ke majelis ilmu. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan langkah kita ini, wa kanat masyuhu nafilat wa idza qa'ada mafrulahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, maka langkah kita ini adalah rahmat yang dilipatkan oleh Allah per langkahnya, dan duduk kita semua ini yang ada di sini duduk wa idza qa'ada maghfirallahu, duduk yang tengah mendapat ampunan dosa. Semoga kita semua ini mendapatkan benar khairiyah dari sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Untuk itu banyaklah bersyukur, karena hamba yang mensyukuri nikmat Allah, Allah janjikan ditambahkan nikmat-nikmat ini sebagaimana firman Allah dalam surat 14 surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita juga semua yang hadir ini dikategorikan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, jadi hamba yang abdan sakura. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, malam hari ini ada satu keluarga yang akan masuk Islam, yakni Ibu siapa? Ibu Yuli dengan dua putrinya dan satu putranya. Kemudian saudara kita siapa? Mas Bagus, ya. Mereka akan masuk Islam. Nah, sebelum saya ikrarkan mereka, saya pengen tahu dahulu, Mas Bagus, kenapa mau masuk Islam? Kalau saya sendiri sebenarnya udah dari SMA saya mencari jati diri saya sendiri untuk memilih agama yang menurut saya nyaman buat saya sendiri. Ada paksaan? Nggak ada. Nggak ada. Menemukannya di mana? Mencari tahu sendiri. Mencari tahu sendiri. Alhamdulillah. Jadi berarti banyak mencari tahu tentang ilmu agama Islam ya? Iya. Kalau Ibu Yuli, ada paksaan untuk masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa mau masuk Islam? Kalau saya memang awalnya kan Islam. Oh, awalnya Islam. Iya, nikah itu kan masuk Protestan. Oke. Terus sekarang ada masalah, saya kembali lagi. Iya. Baik. Memang segala masalah itu yang menyelesaikan cuma satu. Siapa? Allah, ya. Perhatikan firman Allah dalam surat 65 At-Talaq ayat kedua, ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kamu totalitas bertakwa kepadaku, kata Allah, kalau kamu ada jalan kesulitan, aku bukakan jalan keluar. Dan aku akan memberikan kamu rizki dari arah yang tidak akan pernah kamu sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan kalau kamu totalitas bertakwa kepadaku, maka semua kebutuhanmu aku yang mencukupi. Ini firman Allah Rabbuna wa ta'ala di surat 65 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat program Allah Rabbuna wa ta'ala, ngapain sih Allah menciptakan manusia? Dalam surat Ad-Dariyat surat 51 ayat 56, ya, ketika Rabbuna wa ta'ala itu menciptakan golongan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Rabbuna wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita diciptakan ini beribadah kepada Allah. Dan tadi Allah janjikan siapa yang mengibadatinya, kalau dia ada kesulitan dibukakan jalan keluar, dan dia diberi rizki dan tidak disangka-sangka, dan semua kebutuhannya Allah yang mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa yusra. Dan kalau kamu bertakwa kepadaku, maka aku akan mudahkan semua urusanmu. Itu janji Allah. Coba kita lihat ketika Rabbuna wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran.
Perhatikan aja ketika Allah menurunkan kitab pertamanya. Di dalam kitab Taurat, kitab yang paling lama berbahasa Ibrani. Yang pertama Allah katakan pada para nabinya adalah sembahlah aku Allahmu. Ya. Sembahlah aku Allah. Dan tidak ada Tuhan selain aku. Karena aku adalah Allah yang pencemburu. Nah itu terjemahnya. Jadi jelas. Dari kitab terdahulu yang pertama. Itu Rabbuna wa ta'ala mengatakan sembahlah aku dan tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian kitab berlanjut dengan Injil. Saya ambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Lihat sabda daripada Jesus Christ atau Yesus atau Nabi Isa. Lihat kalimatnya. Hidup kekal yang sebenarnya adalah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jelas loh kalimatnya Nabi Isa. Maka orang yang selamat sampai hidup kekal nanti, hidup di akhirat, di surga, bertemu Allah itu kalau mereka hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Jelas kan? Nah, kemudian siapa sih yang diberikan perintah Allah untuk mengibadatinya itu? Kalau Allah katakan nas berarti juga untuk jin. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan nas itu juga perintah itu untuk jin juga. Karena tadi awalnya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Maka coba perhatikan Al-Baqarah ayat 21. Yang dipanggil Allah bukan orang Islam. Bukan orang beriman, orang mukmin. Yang dipanggil Allah itu manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah aku, kata Allah, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil Allah itu manusia. Maka orang yang menyembah Allah, nah itu baru manusia. Kalau Anda belum menyembah Allah atau masih ada selain Allah, kayaknya belum pantas bilang diri manusia. Menurut firman Allah. Jadi kalau ada yang menyembah selain Allah, berarti dia bukan manusia. Mohon maaf, ini saya ngambil dari Quran. Ya, dia manusia tapi belum sempurna. Karena yang Allah panggil itu manusia. Dan panggilan Allah kepada manusia, ya ayuhanas budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadati aku. Dan ketika Allah menugaskan para nabinya, sejak Nabi Adam sampai dengan Rasul Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang penutup, nabi terakhir, perintahnya cuma satu. Apa perintahnya? Coba kita buka surat 21, surat Al-Anbiya di ayat yang 25. Wa ma khalaqtu, di mana Allah ciptakan itu semua nabi. Tidak ada satupun nabi yang tidak membawa kalimat syahadat. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah di sana firman-Nya? Tidaklah pernah aku mengutus seorang nabi pun sebelum engkau Muhammad SAW yang tidak aku wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah dan ibadati aku. Jelas. Dan Nabi Isa pun mengatakan hidup yang kekal itu hanya mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Dia, Yesus, utusan. Rasul Muhammad utusan. Nabi Musa utusan. Dan lihat firman Allah, saya ambil dari kitab Taurat di kitab Kejadian pasal 18 ayat 18. Lihat firman Allah. Wahai Musa, aku akan bangkitkan seorang nabi. Seorang nabi sepertimu Musa, yang aku ambil dari tengah-tengah saudaramu sendiri. Kalau Allah mengatakan sepertimu Musa, maknanya apa? Penekanan seperti Musa berarti menunjukkan bahwa nabi itu sepertimu. Artinya sama-sama bertemu denganku. Karena nabi yang bertemu dengan Allah cuma 2 orang. Nabi Musa alaihissalam, bisa kita lihat di Al-Baqarah mulai ayat 51 sampai 53. Kemudian Nabi Muhammad SAW bisa kita lihat di surat 17 Al-Isra ayat ke-1.
Dari sana kata Allah sepertimu, itu berarti sama-sama bertemu. Nabi Musa bertemu Allah di mana? Di gunung mana? Gunung Sari. Di mana? Gunung Kawi. Di mana? Di Gunung Sinai. Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Walaupun keduanya tidak bisa melihat Allah, tapi bertemu, berdialog dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku, dari kalimat Allah ini tegas. Kemudian Allah tambahkan, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Maka taatilah dia. Kejadian pasal 18 ayat 18. Taurat, kitab terdahulu. Jadi Rasul Muhammad SAW belum lahir beliau, belum ada beliau, sudah Allah sampaikan. Sempat diklaim kaum lain, loh itu kami, itu punya kami, itu Isa. Lah kalau Isa kenapa jadi anak Tuhan? Kalimat Allah Nabi. Kalimat Allah tadi apa? Wahai Musa, seorang Nabi. Berarti itu bukan Nabi Isa, itu Rasul Muhammad SAW. Karena mereka mengklaim Isa itu anak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah ketika Rabbuna wa Ta'ala memberikan kita jalan. Dan lihat pesan Rabbuna wa Ta'ala kepada kita. Saya ambil dari Muzammil surat ke-73 ayat 19. Faman sa'at takhoda ila rabbihi sabila. Maka barang siapa ingin bertemu denganku, bertemu dengan Allah di mana? Di mana? Di pasar Minggu? Di pasar Genteng, pasar Turi. Ketemu Allah di mana? Di surga. Kalau kita pengen ketemu Allah di surga. Dan kita nanti di surga itu bertemu dengan Allah, itu tujuan kita. Maka ketika Allah mengatakan faman sya'at taqadda ila rabbihi sabila, maka barang siapa ingin bertemu denganku, ambil jalanku. Ambil jalan yang aku tetapkan. Nah, jalan yang Allah tetapkan apa? Dinul Islam. Dinul Islam. Karena Islam diambil dari kata aslam. Aslam itu berserah diri. Dan perintah Nabi Musa, perintah Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkeram Fir'aun untuk apa? Berserah diri. Perintah Allah kepada Nabi Isa, bawa kaum untuk berserah diri. Berserah diri. Dan Islam berserah diri. Kita lihat surat 4 An-Nisa 125. Coba buka 4 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifah wa takhaddalahu Ibrahim khalila. Apa kata Allah di sana firman-Nya? Siapakah yang terbaik agama ini? Adalah mereka yang totalitas berserah diri kepada aku. Kemudian dia berbuat kebaikan. Wa taba'a millata Ibrahim hanifah wa takhaddalahu Ibrahim khalila. An-Nisa 125. Tegas kalimat Allah. Maka orang yang berserah diri pada Allah, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Karena Nabi Ibrahim juga Islam. Gak ada Nabi yang gak Islam, semua Islam. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, Mas Bagus dan Ibu Yuli, serta putri-putri dan putranya, maka kalau untuk ingin sampai bertemu dengan Allah, ingin sampai pada Allah, tidak ada jalan lain kecuali ketetapan Allah. Katakan, ambil jalanku. Faman sya'at takhadda ila rabbihi sabila. Ambil jalanku, jalan kebenaran, jalan dinul Islam. Dan Rabbuna wa Ta'ala menjaminkan buat kita semua, siapapun, kita semua, kalau pengen bertemu Allah, kuncinya cuma satu. Apa sih jaminan ketemu Allah itu kuncinya? Buka surat 18 ayat 110. Kul innama abar wisnukum yuha ila annama ilahukum ilahu wahid. Apa kata Allah? Katakanlah sesungguhnya aku ini, kata Allah untuk Nabi Muhammad SAW, ada manusia biasa yang mendapat wahyu kepadamu bahwa tidak ada Tuhan yang esa. Kemudian Allah katakan apa kalau ingin bertemu Allah? Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Maka kalau kita ingin bertemu Allah, itu cuma satu. Tidak menyekutukan Allah. Beramal soleh, tidak menyekutukan Allah, mengibadatinya hanya Allah, maka jaminan kita bertemu Allah. Dan itu dinul Islam yang diajarkan Rasul Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya, Nah, saudara-saudaraku, maka untuk Mas Bagus dan Bu Yuli beserta Ananda semua, maka nanti kalau sudah masuk Islam,
Rasul bersabda, saya ambil dari Bukhari Muslim, dari Umar radhiyallahu an, Rasul mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Sahadati, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW utusan Allah. Orang kalau sudah bersahadat, konsekuensinya apa? Kalau dia sudah mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tempat dia mengibadati Allah. Tempat di mana siapa yang dia sembah? Allah. Mentaati semua aturan Allah, menjauhi larangannya. Ini implementasi daripada syahadat. Dan Allah tadi mengatakan jalan untuk bisa bertemu dengan Allah, yang bertemu nanti di surga, cuma melalui dunia Islam. Selain itu Allah tidak menerima. Mohon maaf. Karena Allah tegas katakan dalam surat 98 ayat yang ke-6. Ya. Innaladina kafaru min ahlil kitab wal musrikin fin nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul. Tegas Allah katakan, mereka orang kafir, ahli kitab, orang-orang musyrik itu tempatnya neraka. Ya. Tapi untuk orang-orang mukmin tempatnya di surga. Allah sendiri yang mengatakan, ya, bukan orang Islam yang, bukan manusia yang mengatakan, tapi Allah. Maka kalau pengen masuk surga, pengen bertemu Allah, sesuai dengan firman. Dan jalan yang Allah tetapkan, faman syaa takhadha ila rabbi sabila, dan Allah katakan agama ini sebagai jalan. Dalam surat Al-Fatihah, surat ke-1 ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan. Jadi Allah mengatakan agama ini sebagai jalan. Jadi jalan untuk mencapai bertemu Allah, untuk masuk surga hanya dalam dinul Islam. Dan jalannya yang diajarkan Rasulullah SAW dalam mengibadatinya ada 5 pilar. Bunyal insamu ala khamsin, sahadat. Nah, kalau orang sudah bersahadat tadi, berarti totalitas kepada Allah. Kemudian mengatakan dia, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau orang sudah mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, berarti cara ibadahnya, cara dia berperilaku semuanya harus mencontoh Rasul. Kenapa? Dijamin Allah, siapa yang beribadah seperti Rasul Muhammad SAW, siapa yang menjalankan sesuai ajaran Rasul Muhammad SAW. Buka Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbuna wa ta'ala mengatakan, Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku itu, maka kalau kamu benar-benar mencintai aku Allah Rabbmu, pengen sampai denganku, bertemu denganku, kata Allah, katakan pada mereka, Muhammad, fattabi'uni. Rasul suruh ngomong, ikuti aku. Maka siapa itiba mencontoh Rasul Muhammad SAW, lihat janji Allah apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan merahmatinya, Allah akan mencintainya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masuk surga itu kuncinya kalau dapat rahmat dan ampunan Allah. Pengen dapat rahmat dan ampunan Allah, ikuti Rasul Muhammad SAW. Dan perintah Rasul Muhammad SAW adalah bersahadat. Nanti insya Allah Anda akan lakukan. Kemudian yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Kenapa? Buka surat 20 132 Toha. Rabbuna wa ta'ala mengatakan bab sholat ini, wa'mur ahlaka bis sholat wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Rabbuna wa ta'ala mengatakan bahwa perintahkan seluruh anggota keluargamu melaksanakan sholat. Wastaghfir 'alaiha, sabarlah. Jadi kalau pengen khusyuk, sabar. Kalau antum pengen sholat khusyuk itu sabar. Nah, kalau orangnya sabar itu artinya semua ditinggalkan. Jangan masih mikir yang lain. Allahu Akbar. Gimana ya, PO-nya dari tanda tangan ini belum ya? Tadi sudah kalau masih mikirnya gimana mau khusyuk antum. Rabbuna wa ta'ala katakan wastaghfir, sabar. Saat sholat lepas semuanya, udah. Berapa menit sih? Kita sholat berapa menit rata-rata? Hah? 5 menit. Kalau fardu saja, berarti 5 kali berapa? 5. Berapa menit? 25 menit. Satu hari berapa menit? 24 jam kali 60 berarti berapa? 1440 menit. Dikurangi 25 sosok biro. Hah? 1115. Masih banyak, 1415. Susuknya itu 1415 menit. Bayangkan kalau sama Allah dibalik misalnya. Hei hambaku, kasih kamu 1440 menit. Yang 25 menit
Kamu istirahat. Yang 1415 itu kamu mengibadati aku. Nyenyek tun kita. Nggak akan mampu. Berarti kan gampang. Suruh sabar cuma 5 menit. Janji Allah apa? Lanas aruka rizko nahnu narzukuk walakibatul taqwa. Siapa yang benar-benar sholat untukku, kata Allah. Dan dia sabar. Dan dia sungguh-sungguh, aku limpahkan semua rezekiku. Allah langsung yang janji. Jadi kalau antum pengen punya istri yang soleha, sholat. Pengen punya anak yang soleh dan soleha, sholat. Anak-anak pengen punya orang tua yang soleh dan soleha, kalian sholat. Ya. Pokoknya sholat kuncinya, semua Allah cukupkan. Yang ketiga, wa'at zakat, yakni mengeluarkan zakat. Dan bagaimana mengeluarkan zakat? Orang yang tadi sholat jaminannya surga kan? Orang yang sadat jaminannya surga. Nah sekarang infak sedekah jaminannya apa? Surga juga. Buka Ali Imran 134, 135, 133, 134. Jelas itu Allah. Wal jannah arduhas samawat wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Yang pertama Allah sebut alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang-orang yang mau infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Jaminannya surga. Yang keempat, saumi Ramadan. Baru saja kita lalui. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka siyamana wa siyamakum. Amin. Allahumma amin. Semoga puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saudara-saudaraku, yang terakhir, yang kelima adalah wal haji, berhaji. Jadi jangan sampai kita nggak punya niat haji. Harus punya niat supaya sempurna iman kita. Ya, karena rukun iman Islam itu rukun Islam ada di 5 tadi. Masuk niat haji, ya. Tapi jangan cuma niat tok. Wis nabung durung. 20 tahun tanya wis nabung durung, itu namanya blebes, ya. Jadi kalau memang niat ya nabung. Perkara nanti berangkat tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Rabbuna wa taala. Nah, saudara-saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini sebelum saya islamkan keluarga Ibu Yuli dan Mas Bagus. Sudah latihan dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dipasang. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang agak disambung ya, enggak diputus. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah hadirin? Alhamdulillah, barakallahu. Anaknya yang laki dulu ya. Setelah nanti yang perempuan bareng-bareng ya. Siapa namamu, Mas? Noel. Hah? Noel. Iya. Noel, di Noel gini. Sini. Latihan ya. Latihan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, diulang sekali lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, berani? Ayo, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan, bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah hadirin? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijabat tangannya masing-masing. Siap ya? Mic-nya diletakkan di mulut, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah hadirin? Barakallah. Allahumma inna nas'alukal hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid din wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin raati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bika adamika min tahti. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama Mas Bagus yang barusan bersyahadat. Mas Bagus didampingi sama teman-temannya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Bagus dan teman-temannya. Ya, Mas Bagus, keren loh, anak semuda Mas Bagus ini, pemuda, sudah bisa berpikir untuk berganti akidah. Iya. Kira-kira saya ingin tahu kenapa alasannya. Ya sebenarnya dari SMA itu saya udah, kan emang dari SMP SMA kan sekolahnya di umum, bukan di sekolah yang kayak sekolah Kristen atau Katolik gitu. Ya dari itu saya kan melihat teman-teman, terus saya juga mencari untuk sebenarnya agama itu seperti apa sih. Sejak SMA itu ya? Iya. Kira-kira ada satu momen tertentu nggak ketika Mas Bagus benar-benar ini aku Islamnya benar? Itu Ingat nggak? Semenjak umur 21 kalau salah. Kalau nggak 22 itu, iya. Ada kejadian apa? Atau Ya sedang apa? rasanya saya ingin kayak seperti ingin sholat gitu, ingin ikut sholat gitu. Gitu. Kalau lihat orang sholat saya kayak ingin ikut sholat gitu. Dan di teman-teman saya yang di rumah pun sebenarnya juga ada yang
lebih ke kalau orang bilang itu ateis. Saya dari teman kecil ada yang sama-sama Katolik, ada yang sama-sama Kristen, tapi itu ya semenjak mereka SMA saling sama-sama mencari juga. Cuma ya sampai sekarang dia masih belum menemukan hidayah ya. Dia masih berpegang teguh sama ateisnya. Jadi istilahnya kalau di Islam itu ada Islam KTP, Ya. mungkin di sana ada Katolik KTP. Ya, seperti itu. Ternyata nasibnya sama ya. Ada Islam KTP, ada Katolik KTP, mungkin ada ateis KTP nanti. Iya iya. Terus peran teman-teman gimana? Ketika ini teman-teman Ada yang teman kampus kerja, ada yang teman kampus, ada yang teman sekolah juga. jadi jenengan juga ini ya apa sering ngobrol-ngobrol sama mereka? Kalau sama tanya sama anak nggak pernah. Oh, podo gak iso ya mungkin. Nggak bisa ditanya kan. Nggak Tanya pernah ke siapa saya. biasanya? Biasanya cari-cari sendiri. Oh, cari. Iya. Oh, googling ya, Mbak Google ya. Ya googling aja sih sama kayak penjelasan dari agama itu seperti apa. Dari Yang- buku-buku juga. Kalau yang di Google yang ditonton apa biasanya? Yang kalau di YouTube juga nyari-nyari gitu. Ya juga pernah ceramah-ceramah juga sama. Yang paling melekat apa? Ceramahnya siapa? Lupa saya. Lupa. Yang ada pendeta sih yang dari Kupang itu yang dia benar-benar mualaf. Iya. Lupa saya. Ya yang Waloni bukan? Bukan. Bukan ya ada. Iya, iya. Terus keluarga gimana keluarga? Sudah tahu atau gimana? Kalau keluarga, kalau papa saya sih sebenarnya kalau berpikirannya itu semua agama sama saja, cuma kalau bisa tanggung jawab harus bisa tanggung jawab sama pilihannya sendiri. Kalau dari mama saya sedikit kontra karena masih belum ikhlas sebenarnya. Tapi kalau saya tidak mengambil keputusan atau tidak beranjak, nanti pemikiran saya adalah mama saya tidak akan tahu seberapa niat saya untuk melangkah ke situ. Tapi ini ya istilahnya mama masih belum ikhlas lah istilahnya. Iya. Ya, ya didoakan aja nanti istilahnya. Atau gini mungkin Mas Bagus nggak perlu ngomong, Iya. tunjukkan ketika Iya, makanya. Mas Bagus ketika sudah Islam, sikap Mas Bagus ini malah lebih baik. Meneng-meneng mama itu pijeti. Jadi Islam itu ditunjukkan dengan sikap. Iya. Seperti dulu Nabi Muhammad itu kan beliau memberi apa istilahnya contoh, suri teladan. Jadi beliau itu jarang ngomong, ayo masuk Islam, enggak. Dia ngasih contoh. Gitu. Jadi mungkin Mas Bagus nanti ke mama mungkin pertamanya seperti itu. Jadi ubahlah sikap. Jadi Mas Bagus Islam itu tidak hanya sholat, puasa, nggak hanya itu, tapi benar-benar apa ya menunjukkan perilaku yang baik. Insya Allah. Iya. Apa yang diharapkan besok ketika Mas Bagus sudah masuk Islam ini? Ya, Harapannya? semoga saya bisa lebih taat dan lebih menekuni untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nggak jadi Islam KTP ya? Iya. Biasanya Mas Bagus mu'alaf sama teman-teman saudara yang sudah sejak lahir bahkan sebelum lahir sudah Islam itu apa ya keteguhan imannya tuh lebih kuatan ini mu'alaf biasanya. Tapi sampai nih ucap gelem kalah Mas. Tak omongin ini yo biasa nih jare Pak Nasik kak popo yo cok ngono. Oke, kita doakan bersama mungkin insya Allah Mas Bagus bisa jadi muslim yang kafah sama kafah dan bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke. Ya, itu sedikit wawancara dengan Mas Bagus, saudara seiman kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi
untuk membentengi diri dan keluarga, serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.